Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Muhammad Azhar Arsyad, kelas 11 BDP 2 di SMK Kusuma Bangsa 2. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas PKK dengan materi HAKI atau hak atas kekayaan intelektual. Pertanyaan-pertanyaannya adalah: yang satu, jelaskan pengertian HAKI, hak cipta, pencipta, dan pemegang hak cipta. Yang kedua, sebutkan manfaat HAKI. Yang ketiga, sebutkan macam-macam HAKI. Yang keempat, sebutkan prinsip hak atas kekayaan intelektual yang sesuai dengan TRIPS Agreement. Yang kelima, sebutkan dasar hukum hak atas kekayaan intelektual. Yang keenam, apakah yang dimaksud dengan folklore and traditional knowledge. Yang ketujuh, jelaskan prosedur pendaftaran hak cipta secara online. Yang kedelapan, jelaskan prosedur pendaftaran perpanjangan hak merek. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian HAKI, hak cipta, pencipta, dan pemegang hak cipta. HAKI atau hak atas kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan pada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya, HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HAKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Yang kedua, sebutkan manfaat HAKI. Yang A, bagi dunia usaha, adanya perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang B, bagi investor, dapat menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang pihak lain. Yang C, bagi pemerintah, adanya citra positif pemerintah yang menerapkan HAKI di tingkat WTO. Selain itu, adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran HKI. Yang D, adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain. Yang E, pemegang hak dapat melakukan upaya hukum, baik perdata maupun pidana, bila terjadi pelanggaran atau peniruan. Yang F, pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain. Yang ketiga, sebutkan macam-macam HAKI. Pertama, ada hak cipta atau copyright atau author right. Yang pertama ada seni, yang kedua ada sastra, yang ketiga ada ilmu pengetahuan, yang keempat ada hak-hak terkait, pelaku, rekaman, dan lain-lain. Yang kedua ada kekayaan industrial atau industrial property. Yang pertama ada paten atau investi teknologi, yang kedua ada merek atau simbol atau nama dagang barang atau jasa. Yang ketiga desain produk atau desain penampilan produk. Yang keempat desain tata letak sirkuit terpadu atau desain peletakan rangkaian sirkuit terpadu atau integrated circuit atau IC. Yang kelima, rahasia dagang atau informasi rahasia yang memiliki nilai ekonomi.
Yang keenam, perlindungan varietas tanaman atau PVT yang dikelola oleh Departemen Pertanian. Sebutkan prinsip hak atas kekayaan intelektual yang sesuai dengan TRIPS Agreement. TRIPS Agreement menyatakan ada 6 prinsip dasar hak kekayaan intelektual, yaitu prinsip standar minimum, national treatment, most favorite national treatment, teritorialitas alih teknologi, kesehatan masyarakat, dan kepentingan publik lain. Yang kelima, sebutkan dasar hukum hak atas kekayaan intelektual. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang varietas tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization atau WTO, Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1997 tentang World Intellectual Property Organization, pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property, dan Convention Establishing the World Intellectual Property. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1997 tentang pengesahan Trademark Law Treaty, Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work, Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang pengesahan WIPO Copyright Treaty. Yang keenam, apakah yang dimaksud folklore dan traditional knowledge? Folklore dan traditional knowledge adalah suatu karya intelektual yang terdapat dalam masyarakat tradisional secara turun-temurun, dan apabila tidak dipertahankan dikhawatirkan akan punah, dan apabila itu terjadi akan merupakan kerugian bagi hasanah pengetahuan manusia pada umumnya, atau dikhawatirkan akan dimanfaatkan secara tidak sah dan tidak adil oleh pihak-pihak luar pemiliknya. Yang ketujuh, jelaskan prosedur pendaftaran hak cipta secara online. Yang pertama, masuk ke situs hakcipta.tgip.go.id. Yang kedua, lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password. Yang ketiga, login menggunakan username yang telah diberikan. Yang keempat, mengubah dokumen persyaratan. Yang kelima, melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran pendaftaran hak cipta. 8. Jelaskan prosedur pendaftaran perpanjangan hak merek. Pertama, download formulir perpanjangan merek. Yang kedua, isi formulir sesuai dengan data yang tercantum di sertifikat merek. Pengisian dilakukan dengan diketik. Yang ketiga, kelengkapan perpanjangan merek. Yang pertama ada formulir 2 rangkap menggunakan kertas A4. Masing-masing formulir ditempelkan logo merek dan nama merek. Yang kedua, surat pernyataan 1 rangkap. Nama dan alamat diisi sesuai dengan nama dan alamat di formulir. Yang ketiga, fotokopi KTP pemohon atau direktur jika pemohon adalah badan hukum. Yang keempat, fotokopi akta pendirian atau perubahan badan hukum jika pemohon adalah badan hukum. Yang kelima, fotokopi sertifikat merek yang ingin diperpanjang. Yang keenam, etiket merek atau logo dan nama merek sebanyak 10 buah dengan ukuran maksimal 8x8 cm dan minimal 4x4 cm.
Yang keempat, biaya perpanjangan merek. Pertama ada 2.500.000 per kelas jika diperpanjang 6 bulan sebelum berakhirnya masa perlindungan merek. Yang kedua ada 5 juta per kelas jika diperpanjang 6 bulan sesudah berakhirnya masa perlindungan merek. Demikian penjelasan dari saya, selebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.